warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan membuka buku fikih bermadhab di halaman Romawi ke 22. Dalam belajar harus memilih guru. Karena tidak semua yang bicara agama bisa kita jadikan sebagai guru. Terlepas dari apakah masyarakat menyebut dia sebagai tokoh ataukah tidak, namun bagi masing-masing pribadi harus memperhatikan kepada siapa dia belajar. Sehingga kita tetap, misalnya ada seorang kiai, seorang ustadz, atau tuan guru, atau seorang kalau di bahasa Sumatera seorang tengku atau buya atau siapapun, kita akui posisi mereka adalah tokoh masyarakat. Namun apakah kita harus menjadikan mereka sebagai guru? Ini pembahasan yang berbeda. Karena dalam belajar kita perlu memilih guru. Sehingga tolong bedakan, saya tidak mau berguru dengan Anda misalnya ya. Ada seorang tokoh masyarakat di tempat kita, saya tidak mau berguru dengan Anda. Bukan berarti kita tidak mengakui dia sebagai tokoh masyarakat. Bisa jadi kita mengakui beliau sebagai tokoh masyarakat. Di sini beliau itu orang yang ditokohkan sebagai kiai atau sebagai ulama. Namun saya tidak mau menjadikan beliau sebagai guru. Saya punya alasan sendiri untuk tidak menjadikan beliau sebagai guru. Ini salah satu di antara prinsip yang penting dalam masalah agama. Karena yang namanya guru itu pasti akan memberikan pengaruh bagi kondisi murid, sehingga kalau dia ingin mendapatkan pengaruh yang baik, maka sebagai konsekuensinya dia harus memilih guru yang baik. Baik, kita akan baca keterangan dalam masalah ini. Bab harus memilih guru. Poin pertama, dalam belajar kita harus memilih guru yang benar, karena pada hakikatnya orang yang belajar sedang membangun ideologi. Salah dalam memilih guru bisa mengakibatkan salah dalam berideologi. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu adalah agama, oleh karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 26. Nah, kita coba lihat keterangan Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Sehingga orang yang belajar agama, hakikatnya dia sedang membangun ideologi agamanya. Kalau dia salah dalam memilih guru, maka nanti akan tertanam ideologi yang keliru pada dirinya. Selanjutnya, poin kedua, semakin baik seorang guru, umumnya akan semakin memberikan pengaruh baik bagi muridnya. Sahabat radhiyallahu anhum adalah para murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menjamin bahwa mereka tidak akan murtad selama mereka membaca Al-Quran. Di tengah mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh." Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengahmu? Quran Surat Ali Imran ayat 101. baik, ini kondisi yang dialami oleh para sahabat Nabi. Generasi terbaik, manusia terbaik dalam masalah agama. Dan mereka adalah murid-muridnya siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gurunya luar biasa, maka muridnya juga luar biasa. Sehingga melalui dakwah para sahabat, Islam ini bisa tersebar ke berbagai penjuru dunia. Islam mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan itu bagian dari pengaruh baik seorang guru. Semakin baik seorang guru, umumnya, saya sebut umumnya, akan memberikan pengaruh yang semakin baik bagi muridnya. Meskipun tidak semuanya. Terkadang ada guru yang sangat baik tapi muridnya menyimpang. Dan sebaliknya terkadang ada guru yang punya penyimpangan tapi muridnya baik. Namun umumnya ketika guru itu sangat baik, biasanya akan menghasilkan murid yang baik. Karena itulah kadang untuk menilai keilmuan, tingkat keilmuan seseorang, terkadang para ulama melihat muridnya. Misalnya, bagaimana keilmuan fulan? Nggak usah ngukur keilmuan fulan. Coba lihat saja muridnya. Muridnya itu ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga orang akan mengakui, Masya Allah, kalau muridnya saja seperti ini, apalagi gurunya. Ini seperti pujian yang diberikan oleh para ulama kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Muridnya Ibnu Taimiyah itu rata-rata ulama kibar. Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir. Ibnu Abdul Hadi, mungkin nama ini jarang kita dengar ya. Tapi beliau termasuk ulama besar. Kemudian ada Ibnu Muflih, penulis kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dan masih banyak daftar murid-murid beliau yang lainnya. Sehingga kalau muridnya saja seperti ini, apalagi gurunya. Selanjutnya. Poin ketiga. Guru yang baik adalah guru yang mengajarkan ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, sang guru tetap menjelaskan kebenaran meskipun kebenaran tersebut bertentangan dengan kebiasaan buruk masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, menceritakan ulama Bani Israel, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu yasna'un. Mengapa orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 63. Baik. Guru yang baik mengajarkan ilmu yang dibutuhkan oleh muridnya. Karena itu prinsip dalam mengajarkan adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun kelihatannya ilmu itu kok sederhana, kok cuman belajar materi kayak gini atau balani. Tapi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun tidak kelihatan keren, tidak apa-apa. Tapi ini dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun tidak kelihatan kok ilmu itu hebat, tidak apa-apa. Tapi ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab para guru itu mengajar bukan atas pertimbangan. Bukan atas pertimbangan agar disebut sebagai orang yang hebat, orang yang berilmu, tapi atas pertimbangan pendidikan, agar masyarakat bisa semakin terdidik. Yang kedua, materi pengajian itu menyesuaikan masyarakat atau menyesuaikan alur pendidikan? Menyesuaikan alur pendidikan, ya. Karena kalau harus menyesuaikan masyarakat, Pak Ustadz pesen ya, di sini jangan nyinggung seperti ini, di sini jangan nyinggung seperti ini. Lah kenapa? Masyarakat di sini nggak mau membahas seperti itu. Oh, kalau seperti ini yang terjadi kira-kira gimana? Nanti Pak Ustadz nyampaikan yang seperti ini saja, seperti ini. Ini guru mau ngajar disetir karo jamaah. Disetir karo jamaah. Nanti banyak guyonnya ya Pak Ustadz. Banyak guyonnya, materinya seperti ini saja yang kira-kira masyarakat semuanya seneng. Nek kaya ngene golek dagelan mawon Mas ya. Ini salah alamat. Kita datang untuk menjelaskan agama, bukan untuk membuat forum dagelan. Saya bukan biduan.
saya bukan pelawak, tapi kita mau membahas masalah agama. Materi kok disetir? Mana fungsi pendidikannya kalau materinya disetir? Itu sama seperti ada anak sekolah di sebuah pesantren atau sekolah di sebuah sekolah tertentu, lembaga pendidikan, pesan sama gurunya, Pak, anak saya itu paling benci matematika ya, jangan diajari matematika ya. Terus pelajaran apa lagi yang nggak disukai? Bahasa Arab gak seneng, bahasa Inggris gak seneng, bahasa Indonesia benci, matematika. Terus kamu sukanya apa? Menyanyi. Wah, kalau begitu kamu jangan sekolah di sini. Ini salah alamat. Kita sudah punya satu paket kurikulum, seperti ini kurikulumnya. Kalau kau sekolah di sini, kau harus mengikuti kurikulum ini. Jika mau membuat kurikulum sendiri, nanti kamu jadi kepala sekolah. Kok bisa? Ada pengajian ustadz disetir, itu aneh. Fungsi pendidikannya jadi nggak ada. Terus ustadz ini datang ngapain? Menghibur jamaah. Ini salah fungsi. Ini salah fungsi. Makanya kadang di sini saya sampaikan ya, guru punya tanggung jawab untuk menjelaskan kebenaran. Meskipun kebenaran itu bertentangan dengan kebiasaan buruk di masyarakat. Disitulah fungsi dakwah itu berlaku. Di situ fungsi pendidikan berlaku. Di masyarakat ini punya masalah apa sih? Punya masalah A, B, C. Hati-hati loh mas, di sini banyak kelitih. Masya Allah. Terus apa yang perlu kita bahas? Tolong itu diingatkan. Baik, bagian dari tantangan saya. Akan saya sampaikan masalah ini. Tapi jenengan nanti bisa jadi target. Yaitu resiko. Dalam menyampaikan sebuah kebenaran, seorang nabi sudah diingatkan, nanti pasti nabi ini akan mendapatkan tantangan dari jamaahnya, tantangan dari masyarakatnya. Tapi itu bagian dari resiko. Dan Nabi tidak boleh takut dengan resiko. Makanya sampai Allah katakan dalam Al-Quran, Afa immutta fahumul khalidun. Kalau sampai kamu Muhammad dibunuh oleh mereka dan kamu mati, apakah musuh-musuhmu itu akan kekal hidup abadi? Tidak, mereka juga akan mati. Dan nanti sama-sama akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalaupun kamu punya resiko yang paling tinggi yaitu dibunuh, ngapain kau takut? Motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah taala mencela ulama Bani Israel yang mereka tidak mau mengingatkan penyimpangan yang terjadi di kalangan Bani Israel. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aklihimus suhad. Mengapa orang-orang alim mereka dan pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta haram? Pak Ustadz, tolong di sini jangan menyinggung riba ya. Kenapa Pak? Di sini banyak orang yang transaksi riba. Terus saya bolehnya ngomong apa? Ya kira-kira yang menyenangkan bagi mereka. Ya nanti saya sampaikan bagaimana cara masak tanpa minyak goreng. Ini forum-forum pendidikan, forum pembelajaran. Orang Yahudi dicela oleh Allah pendeta-pendetanya. Ngapain mereka itu berdakwah sementara pelanggaran di mata mereka nggak pernah disinggung, nggak pernah diingatkan. Dengan alasan masyarakat ini dalam rangka menjaga perasaan masyarakat, nanti masyarakat nggak setuju dan seterusnya. Subhanallah. Jadi kita merasa aneh ya. Karena itu kadang di beberapa tempat tertentu, kalau kemudian kajian itu diminta untuk disetir sama jamaah, ya kita lebih milih silahkan cari yang lain. Fungsi pendidikan tidak ada. Saya datang mau ngapain? Karena kita datang untuk mengajarkan kepada umat bagian ini yang wajib untuk Anda kerjakan, dan saya lihat sampai sekarang kalian belum mengerjakannya. Bagian ini yang haram untuk Anda kerjakan, saya lihat pelanggaran seperti ini masih banyak di masyarakat. Itu berfungsi pendidikan. Labi sama kanu yasnaun, sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.
disebabkan karena mereka tidak mau mengingatkan kemaksiatan yang terjadi di kalangan Yahudi. Sehingga Yahudi itu mereka melihat kemungkaran sesama Yahudi dibiarkan. Pendetanya nggak berani karena nanti nggak dilengserkan. Kalau saya ngomong seperti itu nanti nggak diundang lagi. Nek gak diundang mana terus pripun Pak? Ya piye ya ora diundang meneh. Merasa berat dia ya. Takut apa? Nanti nggak diundang lagi. Baik. Selanjutnya. Ibnu Abbas menjelaskan definisi ulama rabbani atau sang guru pendidik. Ar-rabbaniyu alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Ulama rabbani adalah orang yang mendidik manusia mulai dari ilmu yang paling mendasar sebelum ilmu yang rumit. Hadis riwayat Bukhari bab al-ilmu. Baik. Ada ulama yang disebut dengan ulama rabbani. Alim rabbani. Dan inilah sang guru pendidik yang dipuji oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan definisi rabbani alladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Itulah orang yang mengajarkan masyarakat, mendidik masyarakat mulai dari ilmu yang paling mendasar. Sigharul ilmi adalah ilmu yang mudah untuk dipahami. Qabla kibarihi, sebelum ilmu-ilmu yang rumit. Sehingga pembelajarannya itu beruntun. Pembelajarannya itu bertingkat. Pak, sekarang kita belajar wudu dulu. Sudah sering wudu kok masih dipelajari. Sudah sering wudu kok masih dipelajari. Baik, sekarang tolong buktikan wudu Bapak apakah sudah benar atau belum. Gak berani dia. Malu, nanti tidak kelihatan wudunya salah. Kemudian setelah itu belajar tentang bagaimana cara sholat yang benar. Belajar tentang akidah dasar yang benar. Sebelum pelajaran yang rumit. Pelajaran yang rumit itu belakangan. Kalau sudah seperti ini dasarnya punya, baru masuk pelajaran yang lebih rumit. Itulah ulama rabbani, sang guru pendidik. Belum sudah bicara masalah kebangsaan. Masalah apa lagi? Keanekaragaman. Masalah apa lagi? Semua dikaitkan dengan politik. Padahal untuk ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh umat tentang bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, akidah dasar yang harus dipahami orang, dia nggak tahu. Tapi sudah bahas masalah yang ada kaitannya dengan politik. Tidak salah kalau kita menanamkan prinsip kepada masyarakat untuk taat kepada ulil amri. Karena itu bagian dari akidah Ahlussunnah. Tidak salah menanamkan prinsip kepada masyarakat untuk mengikuti aturan yang berlaku di negara. Dan itu bagian dari akidah Ahlussunnah, prinsip Ahlussunnah. Tapi kalau sudah terlalu melebar, membahas masalah politik dan seterusnya, masyarakat belum waktunya untuk mendengarkan itu, dipaksa untuk mendengarkan itu. Akhirnya ilmu yang bagian penting mereka tinggalkan, yang dibutuhkan untuk menjadi seorang muslim yang baik ditinggalkan, tapi dia membahas sesuatu yang mungkin tidak dia butuhkan. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu ilmu wajib. Ilmu yang wajib. Pertama, belajar ilmu agama memiliki beberapa tingkatan, tidak hanya satu. Ada ilmu yang hukumnya wajib untuk dipelajari, itulah ilmu yang jika tidak diketahui seseorang dia berdosa. Misalnya, ilmu tentang tata cara sholat yang sah, ilmu tentang tata cara puasa yang sah, dan sebagainya. Penduduk neraka menyesal karena mereka tidak mau belajar. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat yang 10. Masya Allah. Jadi ilmu itu bertingkat, tidak hanya satu tingkatan, ada ilmu wajib, ada ilmu yang tingkatannya di bawahnya, dan begitu seterusnya.
Dan orang kalau tidak mempelajari ilmu wajib, maka dia berdosa. Apa batasan ilmu wajib? Ilmu wajib adalah ilmu yang jika tidak diketahui oleh seorang muslim, pasti dia melanggar aturan. Kalau tidak diketahui, pasti dia melanggar aturan. Baik. Ilmu yang paling wajib itu apa? Ilmu yang paling wajib apa? Ilmu tauhid, akidah yang lurus. Karena ini kita bawa sampai mati. Karena ini akidah ini kita bawa sampai mati. Kita ini punya keyakinan. Saya punya keyakinan, Bapak Ibu punya keyakinan. Dan keyakinan ini kita bawa sampai mati. Setiap saat keyakinan itu ada, melekat pada diri kita. Kalau keyakinan ini salah, berarti kita membawa akidah yang menyimpang sampai mati. Contoh ya, semua orang yang hidup di masyarakat, dia pasti punya latar belakang keyakinan yang berkembang di masyarakat itu. Begitu ya, keyakinan yang berkembang di masyarakat itu. Contoh, wong Jogja duwe keyakinan Jogja. Yang itu tidak dimiliki oleh orang Jawa Timur. Yang itu juga tidak dimiliki oleh orang Sunda. Mereka masing-masing punya keyakinan yang berbeda. Sehingga keyakinan kita salah satunya dilatar belakangi oleh budaya yang ada di masyarakat. Kita punya keyakinan ya. Ulan Suro niku ulan Ciloko, tidak boleh mengadakan hajatan di bulan Suro, di bulan Muharram. Keyakinan ini ada di mana? Jogja, Solo ada? Solo dan sekitarnya. Di Jawa Timur Pak, radi rewes Pak seperti ini. Nggak gagas. Karena mereka nggak punya keyakinan kalau bulan Muharram itu bulan Ciloko itu nggak punya keyakinan kayak gitu. Sehingga di sana ngadain hajatan di bulan Muharram, di bulan Suro, nggak ada beban rasa takut sedikit pun. Karena mereka tidak punya keyakinan seperti itu. Sebaliknya di sana itu ada bulan sial. Namanya bulan Dzulqa'dah. Yang disebut dengan ulan selo. Nyebutnya selo ya. Selo besar. Yang mereka sebut dengan ulan selo. Sehingga di sana mengadakan hajatan di bulan Dzulqa'dah lebih ditakuti daripada mengadakan hajatan di bulan Suro. Ini contoh. Nanti orang mana lagi? Orang Sunda punya keyakinan yang berbeda. Sunda itu bulan celakanya bulan apa? Ada nggak? Ada orang Sunda di sini? Nggak ada ya. Mereka punya bulan celaka sendiri. Di bulan itu mereka nggak mau ngadain hajatan. Kita misalnya ya ke Segoro Kidul. Orang sini kan pantangan memakai baju berwarna hijau. Sampai masker hijau aja nggak boleh. Kudu diganti. Tapi bagi orang non Jogja, mereka ke sana pakai baju hijau, pakai baju warna apapun, ada beban takut enggak? Tidak ada. Kenapa? Mereka tidak punya keyakinan itu. Mereka tidak punya keyakinan itu. Berbeda dengan orang lain. Nanti di sana ada keyakinan sendiri. Dan seterusnya. Kita terlahir dan besar di sebuah masyarakat tertentu. Dan keyakinan itu sudah ada. Lalu melekat pada diri kita. Tertular pada diri kita. Nah, belajar akidah yang lurus itu nanti kita seperti melakukan screening ya. Bagian mana di antara keyakinan kita yang bermasalah. Oh A, B, C, ini kok nggak benar ternyata. Saya tinggalkan. Karena kalau tidak itu akan melekat terus sampai mati. Dan orang kalau sudah melekat seperti ini sampai mati bisa berbahaya. Di antara orang ada yang dia punya keyakinan menuhankan Semar. Sehingga dia punya anggapan Semar itu dewa, nggih Pak. Dan dia hidup. Cuman ada di mana? Ya, ada di mana mereka meyakini ada, tapi ada di sebuah tempat yang kita tidak tahu. Dan dia hidup. Dan itu diyakini oleh sebagian orang Jawa.
itu mereka masyarakat yang sering nonton wayang Semar. Tapi bagi masyarakat yang hiburannya ludruk, dia nggak punya keyakinan tentang Semar. Saya di Jawa Timur nggak pernah tahu istilah Semar yang disebut sebagai Dewa Semar itu nggak ada. Ketemu itu di daerah Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya. Dipengaruhi oleh cerita wayang, yang itu merupakan hiburan yang ada di tempat mereka. Kalau di sana lebih dominan ludruk dan seterusnya, tidak punya keyakinan tentang itu. Karena itulah ilmu akidah wajib untuk kita pelajari, sehingga kalau kita punya keyakinan tertentu, tolong untuk di cross check ini apakah sudah sesuai ataukah tidak, karena jika itu menyimpang digawa sampai mati. Ilmu berikutnya adalah ilmu tentang rukun Islam. Ilmu tentang makna syahadatain, ilmu tentang piye carane salat sing bener, bayar zakat yang bener. Banyak orang yang kaya, dia punya harta, ra iso ngitung zakat. Karena ra iso ngitung zakat, gak pernah zakat. Sudah berapa tahun Pak gak zakat? Bos serang ngerti, pirang-pirang tahun saya nggak pernah ngerti piye carane ngitung zakat. Yo jangan diam saja Pak seperti ini. Lah kudune piye? Takon ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kau nggak tahu. Sehingga nggak tahu itu jangan dilestarikan, jangan dibiarkan, tapi ditanyakan. Ilmu tentang puasa, rukun-rukun Islam kita tahu. Nah, begitu kita mau berangkat haji atau umroh, maka kita perlu memiliki ilmu tentangnya. Perlu memiliki ilmu tentang haji dan umroh. Di beberapa kesempatan haji dan umroh, jamaah mereka melakukan manasik. Tapi manasiknya hanya di sekitaran praktek, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i. Dan ada masalah ya. Ada kadang ibu-ibu yang masih produktif mengalami haid ketika di Madinah lalu berangkat ke Mekah. Nah bingung dia, gojek-gajik ini jadi umroh atau tidak, maju mundur. Akhirnya ada di antara mereka yang tidak berniat umroh ketika sudah berada di mikot dengan alasan saya haid. Sampai di Mekah baru bilang, tadi saya itu nggak punya niat umroh. Niat aja nggak punya. Karena nanti maksud dia setelah suci mau keluar ke Tan'im atau ke Ji'rana, kemudian ngambil mikot di situ, terus baru umroh. Kalau seperti ini caranya, Anda wajib menyembelih kambing, bayar dam. Karena siapapun yang melewati mikot dan dia mau umroh, maka dia harus berniat untuk umroh meskipun dalam kondisi haid. Nah nanti setelah sampai di hotel tunggu sampai suci. Begitu suci silahkan langsung tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Nah, dia nggak punya niat. Nah, pendidikan seperti ini kadang orang nggak ngerti. Akhirnya dia melakukan pelanggaran tanpa sadar. Penduduk neraka menyesal karena mereka tidak mau belajar. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, andaikan dulu aku gelem ngrungokno, gelem mikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kita tidak menjadi penghuni neraka. Tapi gandeng dulu ra gelem ngrungokno, ra gelem mikir agama, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Selanjutnya. Poin kedua, berdasarkan keterangan di atas, ada ketidaktahuan yang tidak boleh dibiarkan. Bertahan dalam keadaan tidak tahu untuk masalah yang wajib diketahui termasuk tindakan yang berpaling dari agama. Itulah sikap tidak mau tahu. Pelakunya berdosa. Nabi SAW menceritakan kondisi manusia ketika di alam kubur. Nah, coba ini ya. Tidak tahu dan tidak mau tahu. Sukanya tempe ya. Kalau orang nggak mau tahu sama sekali, ini namanya orang apa?
nggak gubris. Orang kalau nggak gubris, maka dia berdosa dan dianggap sebagai orang apa? I'rad, berpaling dari agama. Karena itu bedakan antara tidak tahu dengan tidak mau tahu. Kalau tidak tahu ditoleransi. Kita belajar agama. Apakah kita sudah mengetahui semuanya? Belum. Berapa persen yang kira-kira Bapak ketahui dari agama Islam ini? Ada 50%? Nggak tahu kita ya. Ada 30%? Nggak ngerti. 100%-nya kita nggak tahu, gimana kita bisa tahu ini 30%, 20%? Maka dalam kegiatan kita belajar, pasti ada bagian yang kita tidak tahu. Ada banyak hal yang saya sendiri tidak tahu. Sehingga terkadang saya melanggar, karena saya tidak tahu. Atau teman-teman yang lain tidak tahu, sehingga melanggar karena tidak tahu. Tapi murni ketika itu terjadi di luar pengetahuan kita, saya itu tidak ngerti sama sekali. Maka ditoleransi dalam Islam. Tapi kalau tidak mau tahu, sehingga tidak tahu itu dibiarkan saja, lalu dia tidak mau tahu, ini beda nilainya. Ada kasus ini ya. Ada kasus. Saya punya buku judulnya Fikih ASN. Yang di situ membahas tentang ya bagaimana cara menjadi ASN yang baik, pelanggaran-pelanggaran di dunia ASN dan seterusnya. Termasuk juga di karyawan. Ada seorang teman, beliau membawa buku fikih ASN, teman saya ya. Teman saya ini ketemu teman dia yang bekerja di instansi bagian perizinan. Instansi bagian perizinan di Jakarta, Pak. Bagian perizinan di Jakarta Pusat. Insyaallah. Ya kira-kira bisa dibayangkan sendiri. Ketemu waktu di Jakarta, dikasih hadiah buku itu. Iki lo waconen buku ini fikih ASN. Nanti ada banyak penjelasan tentang dunia kerja kamu. Apa kata dia? Moh, saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Nanti nggak banyak melanggar. Berarti sebenarnya dia itu sudah tahu belum? Dia itu sudah mengakui pelanggaran dia. Sehingga ketika dia disodori sebuah dalil, dia nggak mau menerima. Semakin takut dia. Ini nggak mau tahu namanya, bukan nggak tahu. Masya Allah. Dan beberapa kasus seperti itu real terjadi untuk buku Ada Apa Dengan Riba. Buku Ada Apa Dengan Riba yang saya tulis itu pernah ada seorang ibu-ibu bawa buku itu ke rumahnya, ditaruh di meja. Suaminya itu nesu-nesu Pak, marah-marah. Dan dia bilang sama istrinya, "Nek buku ini kau buka, kau bong rumah ini." Dia itu ketakutan membaca buku itu. Padahal di buku fikih ASN maupun di buku Ada Apa Dengan Riba, saya nggak pernah cerita horor di sana. Tapi takut dia itu. Masya Allah. Baik, sekarang coba kita lihat ya. Nabi menceritakan kondisi manusia ketika di alam kubur. Yang ketika ditanya oleh malaikat, ini dia jawabnya mas, saya nggak tahu, dipukul oleh malaikat. Sehingga jawab nggak tahu itu nggak boleh. Kalau di pengadilan manusia, terdakwa ditanya oleh hakim, tidak tahu yang mulia, itu kan termasuk bagian yang meringankan ya. Tapi kalau di pengadilan akhirat, ketika ditanya jawabnya tidak tahu, dihukum. Coba sekarang kita baca ya. Nabi SAW menceritakan kondisi manusia ketika di alam kubur. Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'a ni'alihim atahu malakani fa'aq'adahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammal kafir awil munafik wa yaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayuqalu la daraita wa la talaita
thumma yudrabu bimatraqatin min hadidin. Ketika seorang hamba dimasukkan ke liang kubur, dia ditinggal oleh orang-orang yang mengiringinya, sehingga mayit tersebut mendengarkan suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat, kemudian si malaikat didudukkan. Kemudian si mayit didudukkan. Lalu malaikat itu bertanya, bagaimana sikap kalian terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang kafir atau munafik, dia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya ikut-ikutan apa kata orang. Lalu dia dibentak oleh malaikat, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca. Kemudian dia dipukul dengan palu besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1338 dan Ahmad nomor 11.000. Masya Allah. Dia jawab nggak tahu. Ma daraita wa ma talait. Kau nggak tahu dan kau nggak mau baca. Nggak tahu dan nggak mau belajar. Itu dimarahi oleh malaikat. Maka sekali lagi, ada ilmu yang kita tidak boleh tidak tahu. Bertahan untuk tetap tidak tahu, ini beresiko besar bagi kehidupan. Sehingga bisa menyebabkan orang itu mendapatkan hukuman di alam kubur, jawaban tidak tahu tidak diterima. Waliyadzubillah. Selanjutnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa malaikat memarahinya karena orang munafik tersebut tidak mau belajar agama dan tidak mau membaca kitabullah. Nah, itulah alasannya. Kenapa dia dihukum oleh malaikat. Selanjutnya kita beralih ke niat dalam belajar. Niat menentukan hasil. Niat itu menentukan hasil. Sehingga bisa jadi amalnya sama, tapi niatnya beda, nanti hasilnya berbeda. Sekarang kita baca niat yang benar dan niat yang salah ketika belajar. Niat benar dan niat salah ketika belajar. Niat dalam Islam sangat menentukan hasil. Nabi SAW menegaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hal yang didapatkan oleh seorang sesuai dengan hal yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Niat yang benar dalam belajar akan mendatangkan kebaikan yang besar. Sebaliknya, niat yang salah dalam belajar akan mendatangkan keburukan bagi pelakunya. Ada dua bentuk niat yang benar ketika belajar. Pertama, dalam rangka mengharap pahala dari Allah atau ikhlas. Belajar agama termasuk ibadah yang membutuhkan keikhlasan. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bainah ayat yang kelima. Kedua, dalam rangka menghilangkan potensi kebodohan dalam diri kita. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad, thalabul ilmi afdalul a'mali liman sahatu niyatuhu. Qila fa ayyu syai'in tasihun niyati. Tashihun niyati. Qala yanwi an yatawada'u fihi wa yanfi anhul jahla. Belajar ilmu agama adalah amal yang paling afdal bagi orang yang niatnya benar. Beliau ditanya bagaimana bentuk meluruskan niat dalam belajar. Beliau menjawab, niat untuk tawadu terhadap ilmu dan menghilangkan potensi kebodohan dari dirinya. Gizaul Albab jilid 2 halaman 407. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau kita ditanya, Pak, niat yang benar ketika belajar itu bagaimana sih? Jawabannya ada dua. Niat yang lurus ketika belajar itu ada dua. Pertama, ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan belajar yang kita lakukan. Sebab belajar itu bagian dari ibadah. Dan yang kedua adalah niat dalam rangka menghilangkan ketidaktahuan, kebodohan dalam diri kita. Sebab kita dilahirkan dalam posisi apa? Tidak tahu apapun, bodoh. Lalu tahap demi tahap Allah Subhanahu wa taala mengajari kita. Sehingga kita kenal A, kenal B, sampai akhirnya kita kenal banyak hal. Tapi masih banyak yang tidak kita tahu dari agama ini. Dan kita terus belajar untuk mengenal itu. Maka ketika kita belajar dalam rangka untuk saya pengen tahu tentang piye carane sholat,
pengen tahu tentang piye carane poso, pengen tahu bagaimana akidah yang benar, itu termasuk niat yang lurus dalam belajar. Dan juga dalam rangka untuk didakwahkan ke orang lain. Dalam rangka untuk didakwahkan ke orang lain. Nanti setelah saya tahu, saya pengen ngajari keluarga saya, masyarakat saya. Ini termasuk niat yang lurus. Jadi ada 2 atau ada 3. Kalau boleh kita rinci, niat yang lurus ketika belajar. Pertama, ikhlas, dalam rangka ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, agar kita jadi tahu yang tidak kita tahu. Yang ketiga, untuk didakwahkan kepada orang lain. Masya Allah. Selanjutnya, niat yang salah ketika belajar. Sebaliknya, niat yang salah dalam belajar akan menghasilkan penyesalan di akhirat. Nabi SAW memberikan ancaman bagi orang yang niatnya salah ketika belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalallahu jahannam." Barang siapa yang belajar ilmu agama dalam rangka untuk dibanggakan di depan ulama, untuk mendebat orang bodoh, atau agar masyarakat meninggikan dirinya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jahannam. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 271 dinilai hasan oleh Al-Albani. Maksud dia mendebat orang bodoh adalah dia mendebat orang yang awam dalam agama agar dia dianggap hebat. Masya Allah. Baik. Ini beberapa bentuk niat yang salah ketika belajar. Yang pertama, untuk dibanggakan di depan ulama. Kadang ada sebagian orang belajar agama, lalu dia teringat kampung halamannya. Di sana ada tokoh agama di masyarakat saya, nanti tak banggakan di hadapan mereka. Ini bisa berbahaya, termasuk niat yang salah. Atau yumari bihi sufaha, mendebat orang awam, biar dia kelihatan hebat. Dan yang paling banyak adalah wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, agar dianggap tokoh oleh masyarakat. Biar kamu nanti jadi tokoh, jadi ulama masyarakat, diakui oleh masyarakat, ya, disanjung oleh masyarakat. Ini niat-niat yang buruk ketika belajar. Dan kata Nabi SAW, adkhalahullahu jahannam. Orang yang punya niat semacam ini akan dimasukkan ke dalam jahannam. Ada orang yang dia memasukkan anaknya ke pesantren, ya. Kemudian dipesani sama, kalau nggak salah mbahnya, ya, kakeknya. Kowe tak sekolah nang pondok, men ko iso dadi tokoh masyarakat, jadi ulama masyarakat. Ini niat yang lurus atau salah ini? Ya? Boleh tanda niat ini? Jika yang dimaksud jadi ulama adalah biar bisa ngajari masyarakat, silahkan. Tapi kalau jika maksudnya dalam rangka untuk mencari status sosial di masyarakat, ini menyimpang. Dan banyak orang belajar untuk mencari status sosial di masyarakat. Dulu sewaktu saya SMA, ya, tren cita-cita jadi ustadz itu tidak ada. Bahkan mondok itu kesannya kurang baik, ya. Anak nakal itu ditaruh di mana? Pondok. Atau kalau dia nggak diterima, daftar di UGM nggak ketompo, daftar di UNY nggak ketompo, daftar di bahkan kampus swasta aja nggak keterima, udahlah melayu ning pondok. Akhirnya pondok adalah kumpulan anak sisa-sisa sing ora ketompo ning SMA 1, SMA 3, SMA favorit, SMA 8. Sisane sing gak ketompo ini mlebu pondok. Dulu kan ada anggapan kayak gitu, Pak. Belakangan ini Masya Allah jadi tren, Pak. Pondok-pondok itu banyak yang nolak. Dulu gak seberapa laku, sekarang jadi tren. Sehingga banyak sekali sekolah-sekolah tahfidz, sekolah-sekolah apa lagi yang dia
menampung anak-anak untuk belajar agama. Sekarang jadi tren. Dulu ndak ada tren seperti itu. Nah itu contoh barangkali dari sekian banyak kasus orang yang belajar di pondok, mungkin ada di antara mereka yang punya niat untuk nyari status sosial dan seterusnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita berikan kesempatan bagi para jamaah baik yang hadir di masjid maupun yang ikut menyaksikan secara online untuk menyampaikan sesuatu bisa melalui line telepon di nomor berapa? Untuk line telepon di 08122444344 atau di nomor WA 081221567890. Baik, sebagaimana yang tertera di lotret ya. Baik, silahkan. Di jamaah sekalian yang ingin bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau menanyakan masalah kita beragama itu kan sudah digariskan, sudah ada ketentuannya gitu. Artinya apa yang kita lakukan harus sesuai dengan Al-Quran maupun hadis. Sedangkan di sisi lain kita juga harus patuh pada ulil amri. Sedangkan ulil amri itu diputuskan berdasarkan demokrasi yang mana sangat dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa, arah mana kekuatan yang berkuasa. Sedangkan tadi digariskan bahwa kita memberikan ilmu itu kan tidak boleh mengikuti sesuai dengan kondisi masyarakat, tapi harus mengikuti ketentuan yang ada. Bagaimana kita memposisikan, sedangkan kebijaksanaan pemerintah itu kan kadang bisa berlawanan dengan sisi tuntunan agama. Mungkin itu bagaimana kita memposisikan agar ya kita lurus memberikan ilmu sesuai dengan tuntunan, tapi tidak terus berbenturan dengan kondisi pemerintah atau ulil amri. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita ini yang terjadi di zaman sahabat. Hadisnya statusnya hasan, bahwa dulu ada orang namanya Ziyad yang dia menjadi seorang pemimpin. Dan Ziyad ini menyuruh Al-Hakam bin Amr. Falaqiyahu Imran ibn Husain. Lalu Al-Hakam bin Amr ketemu Imran bin Husain. Imran bin Husain sahabat. Kalau Al-Hakam bin Amr ini bukan sahabat. Ziyad sebagai seorang pemimpin, sebagai gubernur, dia menugaskan Al-Hakam bin Amr. Kemudian dalam satu peristiwa Hakam ini ketemu Imran bin Husain. Faqala, lalu Imran bin Husain memberikan nasihat. Ama tadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma balaghahu alladhi qala lahu amiruhu qa' finnar. Ingatlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar ada orang yang menyuruh bawahannya, qa' finnar, jatuhkan dirimu ke dalam api, masukkan dirimu ke dalam api. Faqama liyaqa fiha. Kemudian bawahnya tadi mau masuk ke dalam api. Fa'adrakahu fa'amsakahu. Lalu ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law waqa'a fiha la dakhalan nar." Kalau orang ini masuk ke dalam api sampai dia mati, maka dia akan masuk ke dalam neraka karena bunuh diri. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk maksiat kepada Al-Khaliq. Baik. Jadi
peristiwanya seperti ini. Ada seorang penguasa yang dia marah kepada bawahannya. Lalu penguasa ini memerintahkan kepada bawahannya, karena kamu gagal, kau harus bunuh diri. Bagaimana cara bentuk bunuh dirinya? Saya sudah siapkan api. Kau harus jatuhkan dirimu ke dalam api itu. Ditahan oleh Nabi SAW. Kalau kau lakukan ini, maka selamanya kau akan masuk neraka. Karena dia mati bunuh diri. Maka kau akan masuk neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk untuk perbuatan yang bentuknya durhaka kepada khaliq. Dan ini jadi kaidah umum. Ini jadi kaidah umum. Maka terkait keputusan atasan, atasan itu adalah manusia, bawahan juga manusia. Manusia boleh taat kepada manusia, tapi tidak boleh melebihi kadar. Ketaatan manusia kepada manusia diperbolehkan, tapi tidak boleh melebihi kadar. Bagaimana kadarnya, batasannya? Batasannya adalah selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keputusan pemerintah kita, sekalipun itu ditetapkan berdasarkan demokrasi, di sana ada dua. Yang pertama, ada keputusan untuk urusan murni duniawi yang tidak ada hubungannya dengan agama. Contohnya masalah aturan lalu lintas, administrasi negara, dan seterusnya. Yang seperti ini diperbolehkan bagi kita untuk taat dan bahkan diharuskan bagi kita untuk taat. Karena ini cara untuk mengatur ketertiban di sebuah masyarakat. Yang kedua, keputusan pemerintah dalam masalah agama. Di situ ada dua keadaan. Jika ini bertentangan dengan agama, maka kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq. Andaikan ada undang-undang bahwa Muslim dilarang Jumatan agar dalam rangka menjaga produktivitas para karyawan di hari Jumat, kita tetap wajib untuk Jumatan. Andaikan ada undang-undang semua ASN wanita tidak boleh berjilbab, maka kita tetap wajib untuk berjilbab. Para wanita tetap wajib untuk berjilbab. Karena tidak boleh ada ketaatan bagi makhluk untuk hal yang bermaksiat kepada Khalik. Kemudian ada kebijakan agama yang itu sejalan dengan agama. Contohnya masalah penetapan tanggal 1 berdasarkan ru'yah. Kemudian apalagi nanti bahwa Ramadan dimulai tanggal sekian dan seterusnya. Maka kita harus mengikutinya, apalagi ini sejalan dengan agama. Wallahu a'lam. Dan alhamdulillah sejauh yang kami ketahui untuk aturan-aturan pemerintah kita yang sampai bertentangan dengan agama tidak dominan. Kalaupun ada ya sangat sedikit. Dan itu kadang masih bersifat pilihan. Sehingga kadang orang masih boleh untuk melakukannya karena sifatnya masih pilihan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita coba angkat satu pertanyaan lewat telepon Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Ya, silakan langsung saja. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Dengan Sebelumnya siapa di mana? saya mohon agar televisinya di mute dulu ya. Jadi kalau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo, Assalamualaikum. baik, tolong televisinya di mute dulu, TV-nya di mute dan Anda fokus mendengarkan lewat telepon.
Halo? Halo? Silakan. Semoga Ustadz, tim ANB dan seluruh kaum muslimin wal muslimat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa Ustadz? Halo? Oh iya. Ini masalah sholat ini ya, sholat kalau jamaah di masjid kan kalau perempuan akhirnya di rumah. Lah kalau kayak sekarang kan misalkan iya, iya, udah kedengeran Ustaz? Iya, kami minta sekali lagi bagi para penelpon yang sudah masuk, televisinya langsung di mute dulu ya. Fokus dengan teleponnya. Baik, silakan. Semoga Ustaz, tim ANB dan seluruh kaum muslimin wal muslimat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa Ustaz? Iya, iya sholat di masjid. Kalau kayak perempuan kan afdolnya sholat di rumah. Kalau kayak subuh sholat berjamaah subuh sampai nunggu zuhur kan katanya dapat pahala haji dan umroh sempurna ya. Nah kalau kayak misalkan kalau kayak sekarang kayak gitu kan nggak bisa dengerin ceramahnya Ustaz. Kalau kayak kita sholat subuhnya di rumah sampai zuhur di rumah, apa dapat pahala haji dan umroh juga Ustaz? Itu aja Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk wanita yang dia ingin sholat syuruk di masjid dengan rangkaian subuh berjamaah, kemudian zikir di masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah setelah terbit matahari 15 menit setelah terbit ya. Apakah bisa mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna? Insya Allah bisa. Cuman bagaimana kalau ada kendala pengen ikut kajian online? Ya, berarti bawa HP ke masjid. Kalau Anda bisa yang bawa TV plus parabola ya. Cuman ya kayak gini kegedean. Bisa bawa HP lalu pakai headset dan mendengarkan tausiah termasuk bagian dari zikrullah. Sehingga boleh Anda mendengarkan tausiah dengan membawa HP dan nanti nontonnya di masjid. Gak punya kuota ya Pak. Nah itu beda lagi masalahnya ya. Kemudian kalau Anda pilih untuk sholat di rumah atau setelah subuh Anda pulang, maka tidak mendapatkan keutamaan sholat syuruk. Tapi insya Allah tetap dapat keutamaan sholat duha. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terakhir yang ingin bertanya di masjid, silakan. Terakhir satu kali lagi pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kami tanyakan Pak Ustadz. Jadi ilmu yang wajib. Dulu saya itu mendengarkan hal itu para ulama. Kemudian apakah ilmu wajib itu harus didahulukan? Contohnya begini, saya mau sholat, tapi nggak tahu ilmunya. Saya menunda sholat itu. Saya mau zakat, tapi tidak tahu ilmunya. Satu hal itu dan lain-lainnya. Apakah ini juga termasuk niat niat yang benar? Ini kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang wajib harus didahulukan dibandingkan yang lain. Sehingga kalau orang mau mengurutkan ya, ilmu apa saja yang harus saya pelajari, urutannya adalah yang wajib dulu, kemudian baru bawahnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita mau sholat, maka wajib bagi kita untuk tahu ilmu sholat, mau zakat dan seterusnya.
Wajib bagi kita untuk tahu ilmu tentang zakat. Lalu bagaimana kalau ada kasus kita mau sholat karena nggak tahu ilmunya, kita tunda dulu. Akhirnya sholat. Apa hukumnya? Dosa, Pak. Berdosa. Kenapa? Karena berarti dia meninggalkan sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Sudah waktunya sholat, dia nggak sholat dengan alasan nggak tahu ilmunya. Ya, terhitung meninggalkan sholat. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia, seperti ini nggak boleh. Dosen ngasih tugas ke mahasiswa. Kamu kerjakan ini ya. Kalau nggak dikerjakan gimana Pak dosen? Ya gue nggak lulus. Kalau saya nggak tahu ilmunya, ya gue nggak lulus. Bisa nggak mahasiswa beralasan? Saya belum tahu ilmunya ya. Lah kenapa kau nggak belajar? Sehingga dosen tidak akan menerima alasan mahasiswa yang dia nggak ngumpulin tugas karena nggak tahu ilmunya. Daripada nanti saya salah beristihad, dosa loh Pak dosen. Kok tambah alasan kayak gini? Makanya biar nggak salah, kau kerjakan ini. Jika kau nggak ngerti, belajar. Bukan dibiarkan tidak tahu. Maka tidak ada istilah ditunda ibadahnya sampai keluar waktu. Karena kalau itu terjadi, berarti dia meninggalkan amal tersebut. Dan itu hukumnya haram. Wallahu alam. Maka orang yang tidak tahu wajib apa? Belajar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.